Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puji Larasati dengan NIM B1710845. Di sini saya akan menjelaskan teknologi fermentasi dalam dunia pangan. Teknologi fermentasi. Fermentasi pangan merupakan proses pengolahan pangan yang memanfaatkan aktivitas metabolisme mikroorganisme untuk stabilisasi dan transformasi bahan pangan. Tujuan dari fermentasi sendiri adalah untuk menstabilkan makanan yang mudah busuk. Teknologi ini telah berkembang melampaui pengawetan makanan dan menjadi alat untuk menciptakan atribut organoleptik, nutrisi, dan fungsional yang diinginkan dalam produk makanan. Keanekaragaman mikroorganisme yang dapat memfermentasi produk pangan sangat penting, dan biasanya fermentasi suatu produk itu dihasilkan dari adanya beberapa jenis mikroba. Fermentasi makanan secara umum dapat diklasifikasikan berdasarkan fermentasi asam dan fermentasi alkohol. Ada 3 macam bentuk dasar fermentasi. Yang pertama yaitu fermentasi asam laktat. Fermentasi ini ketika ragi dan bakteri mengubah pati atau gula menjadi asam laktat dalam makanan. Contohnya sauerkraut, kimchi, acar, yogurt, dan roti. Yang kedua, fermentasi etil alkohol. Fermentasi ini di mana molekul pirufat dalam pati atau gula dipecah oleh ragi menjadi molekul alkohol dan karbon dioksida untuk menghasilkan anggur dan bir. Dan yang ketiga yaitu fermentasi asam asetat. Fermentasi ini berasal dari pati, biji-bijian, dan buah menjadi cuka dan bumbu asam. Contohnya antara cuka sari apel dan sari apel. Masing-masing jenis fermentasi ini bergantung pada pekerjaan mikroba yang berpartisipasi dalam mengubah zat tertentu menjadi zat lain. Banyak produk fermentasi diawetkan dengan perpanjangan umur simpan. Selain menjadi produk yang lebih stabil dan menghilangkan komponen anti nutrisi, semua makanan yang difermentasi memiliki karakteristik aroma yang dihasilkan secara langsung atau tidak langsung dari mikroorganisme yang difermentasi. Kelompok mikroorganisme yang paling umum terlibat dalam fermentasi adalah bakteri, ragi, dan jamur. Enzim mikroba juga berperan penting dalam fermentasi makanan. Makanan fermentasi memainkan peran penting dalam meningkatkan ketahanan pangan. Fermentasi dipengaruhi oleh banyak faktor, termasuk kelembapan, suhu, O2 terlarut, konsentrasi, dan CO2 terlarut. Variasi dari faktor-faktor ini dapat mempengaruhi kecepatan fermentasi, sifat organoleptik produk, kualitas nutrisi, dan sifat fisik lainnya. Berikut adalah manfaat kesehatan utama dari makanan fermentasi. Yang pertama, probiotik yang diproduksi dapat membantu memulihkan keseimbangan bakteri di usus dan dapat mengurangi beberapa masalah pencernaan. Dan yang kedua, yaitu pada sistem kekebalan yang lebih kuat. Banyak makanan fermentasi yang kaya vitamin C, zat besi, dan seng yang semuanya terbukti berkontribusi. Berikut adalah contoh produk fermentasi, yaitu salah satunya kimchi. Kimchi adalah acar sayuran yang difermentasi atau diawetkan. Semua jenis sayuran dapat dijadikan acar menjadi kimchi. Contoh sayuran yang paling populer untuk dijadikan kimchi yaitu kubis, mentimun, dan lobak.
Awalnya, kimchi dibuat sebagai cara mengawetkan sayuran yang bisa tetap segar sepanjang tahun dalam wadah toples besar yang disimpan di luar sebelum di lemari es. Kimchi terbuat dari berbagai sayuran yang mengandung konsentrasi serat makanan yang tinggi, sementara rendah kalori, menyediakan 80% dari jumlah asam ascorbat dan karoten yang dibutuhkan setiap hari. Kimchi yaitu sayuran dilapisi dengan serpihan cabai dan bawang dan garam, lalu dibiarkan berfermentasi. Prosesnya membuat sayuran menjadi renyah, pedas dari cabai dengan sedikit rasa asam dari fermentasi. Rasa asam dapat bergantung pada berapa lama kimchi yang didiamkan. Ada yang suka asam, yang lain suka lebih, dan ada juga yang suka lebih segar. Ada 2 tahapan untuk membuat kimchi. Yang pertama, mengasinkan kubis dengan garam untuk membunuh bakteri jahat dan melepaskan kelembapan. Dan pada tahap yang kedua, yaitu bakteri Lactobacillus yang baik mengambil alih dan mengubah semua gula menjadi asam laktat. Kimchi ini kaya akan vitamin A, B1, thiamin, dan riboflavin, B2, kalsium, dan zat besi, dan juga memiliki kultur bakteri aktif dalam menguntungkan lactobacilli. Sekian penjelasan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.